Baik, selanjutnya kami kembali membacakan pertanyaan yang masuk melalui SMS. Abu yang kami hormati, hukum taat kepada ulul amri adalah suatu kewajiban. Lalu bagaimana dengan demonstrasi? Apakah itu dibolehkan dalam agama atau dengan cara apa seorang rakyat menggunakan hak berpendapatnya kepada seorang pemimpin? Kemudian yang kedua, mohon penjelasan Abu tentang sosok Ibnu Taimiyah, hidup di masa siapa dan pantaskah beliau dipanggil dengan gelar Syekhul Islam. Kemudian yang ketiga, kami mohon penjelasan Abu tentang pendapat sebagian orang yang mengharamkan maulid Nabi dengan beralasan ada satu kaidah, seandainya maulid itu baik, tentu saja orang-orang yang dahulu telah melakukannya. Sementara maulid terjadi pada masa belakangan, bukan pada masa sahabat Nabi. Kepada Abu kami persilakan. Terima kasih. Di dalam ayat Al-Quran jelas tentang taat bil amri adalah wajib, yaitu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat olehmu akan Allah dan taat olehmu akan Rasul dan ulil amri. Cuma beda sedikit, di ulil amri itu tidak diulang kalimat wa ati'u. Itu memang karena ada perbedaan. Kalau yang namanya perintah Allah dan Rasul ini tidak perlu dikaji, tidak perlu diteliti apa saja perintah wajib taat. Tapi kalau ulil amri ada batasnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin kalau mengarah kepada maksiat terhadap Allah. Kemudian protes melalui demo. Ya, kalau demo, soalnya hanya lagi dah. Ya, mana demo-demo Cina. Sebenarnya yang perpanjang tangan atau yang mewakili kita rakyat adalah DPR. Saat kita rakyat tidak senang kepada perintah atau kepada seseorang pemimpin, itu ada jalur yang dibolehkan. Maka katakanlah Masa Soeharto tidak dibolehkan, demo dibolehkan, tapi hasilnya kan minim. Bahkan kadang-kadang demo itu nggak bersih. Abang kubu ben waktu pribadi kan ikut demo karena dibalik dengan nama kuadra bukan aja. Di jalur ihna kita mengusulkan kepada DPR, tentangnya kamu rakyat tenang. Bahkan masa dari sesku saat DPR yang pengusaha daerah turun di masyarakat kan yang minta bahan untuk kuo gede. Yang kalau pun waktunya tinggalnya gede gitu, maka gimana cara usulkan kepada eksekutifnya dari legislatif kepada eksekutif bahwa masyarakat laginya bentuknya prosedur yang benar. Mendemonya mungkin karena segelintir orang ya ini secara nampak menajuk protes hal-hal yang ada dari pemerintah. Itu rasa jalurnya juga ada masalah, tapi yang kebanyakannya timbul hal-hal yang ada kadang-kadang naibipen, ada yang ke jalur yang betul tapi tidak dijalankan dari pendemo dan nanti kadang-kadang terjadi kekerasan pro rusak yang diinginkan dalam agama. Kemudian tentang Ibnu Taimiyah katanya awal-awal urang bermadhab Hambali, urang ikut madhab Hambali, tapi katanya dengan sangat kasar. Kala lun kamalin dia berkatanya lun tinggal madhab Hambali, lun menjauh langsung ayat dan hadis. Jadi katanya populerkan bro sebagai mujtahid mutlak, padahal yang mujtahid yang lain kan kedro populerkan katanya, tetapi izin daripada guru. Sebagai contoh Imam Syafi'i izin dari guru untuk baca hukum ayat dan hadis sebelum ikut penjelasan Quran tentang tabu ayat dan hadis. Tim yang sudah dino Ibnu Taimiyah mahasiswa yang tidak pernah wisuda setelah kuliah 80 semester boleh di RS orang dino ke SAG SAI baru sarjana. Ya
Imam Syafi'i lebih sudah ada guru diizinkan di falama bariatu daraktu, ini kalimat Ibnu Taimiyah. Kalau saya sudah mendalam pemahaman dalam mazhab Hambali, saya ditinggal mazhab Hambali ke hukum ayat dan hadis, sehingga fitwa kalian 25 menurut saya pendapat Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Fatwa Hadisiyah yang berbeda dari mazhab dan dalam kitab Al-Ilm, sehingga orang yang menuduh bukannya kafir karena dia simak orang yang itikad Allah mengisim dan Allah nanti adil paras. Menyo Imam Syafi'i orang tuduh kafir, bahkan kalimat tuduh orang yang semasa dengan Imam Syafi'i lam yu'had anhu kabiratun wala saghirah. Imam Syafi'i itu tidak pernah kami dapat dia berbuat dosa baik kecil ataupun besar. Yang beda, untuk berat beda. Yang kayaknya mandi Arab Saudi jehimu minum. Mungkin lo ingatan don nyerah pemde betul betul bikin minta nak tadi. Ayo juga habis. Lagi yang kau lebih hebat. Dan yang payah dia kunci kadang. Lagi cerita dia telah Fidro Mufti yang pada acara budaya. Ya, jawabannya tu Madinah. Dewa jok mai jok di dalam bunker kira-kira. Karena gemerati, gara-gara gemerati pakai mengapa? Karena di Madinah diajarkan nanti gemerati, jok mai jok dalam bunker hingga mati. Ada ibu, ada ibu. Iya. Contoh yang tunjuk Mufti yang dari Australia. Kemudian tentang masalah Maulid. Orang yang berpegang kepada hanjir maulid karena hanya kauli dan Nabi berpegang, hanya dia sahabat budo yang berpegang. Mungkin masa-masa orang awal yang ada dalam sejarah, ada kesibukan yang lain. Masa Sayyidina Abu Bakar, Ulul Mukhtar, Ulul Mani Zakat, masa khalifah-khalifah yang terjadi perselisihan. Nah yang tuduh Sayyidina Ali, anak yang jauh bila Sayyidina Utsman macam-macam coba tanya, banyak tadi mau kauli maulid. Medan yang ini keamanan kan rezeki juga mudah. Sebab yang inti adalah menampakkan takdim dan rasa cinta kepada Nabi. Cuman metode ni kita nyawain medan merasa mendikir dan sebagainya. Dia balon hari malu tak bayar kopi dengan mentang bak kedai kafe yang kafe. Nak lelukan. Tapi nama dia takdim dan mahabbah kepada Nabi. Jadi menyambung Pak Nabi hebat. Dalam kitab fikih yang kita belajar hidayah kegari bid'ah dhalalah ma khalafa kitaban wa sunnatan wa asaran. Sesuatu yang tidak ada di dalam ayat, hadis dan penjelasan para sahabat. Hanya secara khusus dan hanya secara umum. Jadi guna dari khusus ke maulid hanya tidak umum. As-sadaqatu dan fa'al balagh. Sedekah itulah abadah. Dengan sedekahnya kita akan bantu fakir dan miskin. Dalam hati itu untuk takdim dan mahabbah dia kepada Nabi. Karena Nabi itu cinta kepada orang yang bantu fakir dan miskin. Cuma yang baik dia membahayu medan. Biasa dia oleh gede dan ini satu kebanggaan. Jadi kediharan hari-hari itu karena dia. Kediharan karena apa yang dia di. Kediharan karena apa yang tahu. Karenanya lagi. Adapun untuk mahabbah dan cinta kepada Nabi kalah. Yang diulangi orang yang paham Ibnu Taimiyah melalu pun menjadi Nabi. Dia melalu. Mana langsung ayam itu melalu. Jadi hadir melalu krok yang dah pada pun belum melalu yang hadir melalu. Sehingga dalam sejarah Ibnu Taimiyah ada taubat daripada ziarah kubur Nabi yang kait hadir. Berkeluar dari Makkah menuju Madinah, jirit. Ada kata budak jirit, terlelom jauh itu, jirit lelom, tinggal meninggal. Anda nak terima doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ziarah kubur Nabi. Jadi orang yang ada wajib di negara karena Madinah dan Makkah dikuasai oleh pemerintah Wahabi, bak kubur Nabi sekedar memberi salam, kemudian ruh, lanjut terpilih lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah, yang Abu Bakar, yang Umar, itu ada juga di. Lanjut terpilih. Yang tak boleh kedua orang itu menziarah Nabi. Yang dinakan situs Islam mulai berada betul-betul. Nah,
lahir Nabi Hanadi, Baki Hanadi hari menunggu kurang para sahabat. Yang bahkan pada tahu dari Danau Raja Abdullah kena yang bangga orangnya yang betul. Kalau dia bagainya wadi kali kubia kubu. Betul dia wadi Danau ya wadi wadi kubu ini. Wadi kena kena kubu lah ekonomi kamu kubu kan. Yang nak dalkin kan, nak rumah lah rumah, tujuh lah, balik lu don ni. Anak gelaran dalam agama. Cuma ulangnya karena ngimum gede baik Ibnu Taimiyah, ada yang kaya bahagian dari Ibnu Taimiyah berikut dari ulangnya. Termasuk pendapat Ibnu Taimiyah yang berkembang dari Aceh, dalil saya jatuh yang sumber dari Syiah dinakal oleh Ibnu Taimiyah dikembangkan oleh penegak atau pembawa paham Wahabiyah di Muhammad bin Abdul Wahab yang di Makkah dan Madinah awal yang kuasai. Saya kirakan Baitullah ini kena diberdaja begitu. Saya kirakan kubu Nabi ini kena ibadah rela ibadah ada yang mengkaji mengkalan berurung ada yang ada purna manasik tergoda atau gede ino ada purna mono gede bukan yang negara ini kata pengaruh bagi lain. Jadi dirusak ibadat kaum muslimin baju-baju hanadi. Nah, ada bikin betul ibadah